and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas film yang bertemakan permainan psikopat, berjudul Dangerous Game: The Legacy Murders, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini nyeritain tentang sebuah keluarga sultan yang ngumpul buat acara ulang tahun di rumah super mewah dan canggih yang berlokasi di tengah pulau terpencil. Tapi ternyata acara itu berubah jadi permainan maut ketika mereka semua dipaksa main game misterius bernama Dangerous Game. Awalnya mereka kira cuma permainan biasa, tapi makin lama satu persatu dari mereka mulai tewas dengan cara yang sadis dan aneh. Dan ternyata semua kematian itu berhubungan sama warisan dari pembunuh berantai legendaris. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang wanita yang terlihat ketakutan. Dia berjalan pelan menuju sebuah ruangan misterius. Saat masuk, dia sempat terpaku melihat sebuah foto bangunan yang terpajang di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara operator yang berkata, "Selamat datang di kastil pembunuhan." Belum sempat bereaksi, pintu ruangan itu tiba-tiba menutup sendiri. Dan gas beracun mulai keluar dari ventilasi. Hingga akhirnya wanita itu pun tewas seketika. Lalu scene berpindah ke sebuah keluarga yang sedang bersiap pergi ke acara reuni keluarga. Ada Alex, istrinya bernama Mary, dan anak perempuan mereka bernama Livy. Mereka berangkat menuju sebuah pulau kecil untuk merayakan ulang tahun ayahnya Alex. Setibanya di sana, mereka disambut dengan pemandangan rumah mewah yang super canggih milik ayahnya Alex, bernama Ellison Bates. It's a big one. Rumah itu penuh dengan teknologi dan mobil-mobil mahal. Diceritakan kalau Ellison adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Di rumah itu juga ada pengawal pribadinya yang setia, bernama Burnham. Tidak lama kemudian, anak laki-laki Alex yang bernama Cem datang bersama pacarnya, yaitu Sitara. Tapi belum sempat masuk, mereka dihadang oleh anjing penjaga milik Ellison. Untungnya Burnham datang dan meniup fluid untuk menenangkan anjing tersebut. Hey. Beberapa saat kemudian helikopter datang membawa adik Alex yang bernama Kyle bersama istrinya yaitu Joy. Tapi kedatangan Kyle justru bikin suasana agak tegang. Soalnya hubungan antara Kyle dan ayahnya yaitu Ellison memang gak terlalu baik. My son needs a fuck. So it begins. Be nice. I'm sorry, kiddo. Setelah semua anggota keluarga tiba, mereka pun masuk ke dalam rumah besar dan mewah milik Ellison. Saat makan malam dimulai, suasananya terlihat biasa aja. Dan selesai makan, Cem pergi ke dapur. Di sana dia melihat kucing peliharaan kakeknya. Tapi bukannya memberi makan, Cem malah membuang ikan milik si kucing ke wastafel dan langsung pergi begitu aja. Let's just say that Kyle. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan dari dapur. Ternyata kucing itu mati mengenaskan di wastafel tadi. Beberapa saat kemudian keluarga 3 generasi itu kembali berkumpul. Ellison mulai berbicara dengan nada serius. Dia bilang kalau usianya sudah 80 tahun dan mungkin waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Di hari ulang tahunnya itu, Livy memberikan hadiah jam tangan untuk sang kakek. Lalu Burnham datang membawa satu kotak besar. Katanya itu adalah hadiah ulang tahun, tapi nggak jelas siapa pengirimnya. Cem dan Livy pun membukanya, dan ternyata di dalamnya ada sebuah permainan papan bertuliskan Dangerous Game: The Legacy Murders.
Singkatnya, permainan itu adalah semacam game detektif, di mana para pemain harus memecahkan misteri pembunuhan berdasarkan petunjuk yang sudah disiapkan dalam kotak itu. Namun, Kyle langsung terlihat gak tertarik. Dia menganggap permainan itu cuma omong kosong. Bahkan dia sempat bilang ingin segera pulang. Hubungan Kyle dan ayahnya memang gak pernah akur. Jadi suasana pun agak sedikit tegang. Tapi istrinya yaitu Joy mencoba menenangkannya dan membujuk agar mereka tetap tinggal sedikit lebih lama. Cantankerous old man. It's from another time. I mean, the man was once cat. I want to make sure. About that. Quick. Pada malamnya, Joy sempat bilang kalau dia harus pulang lebih dulu karena ada urusan penting. Namun saat tengah malam ketika mereka berdua sedang tidur, Joy tiba-tiba terbangun diam-diam dan bersiap pergi tanpa membangunkan Kyle. Tidak lama kemudian alarm rumah berbunyi dengan kencang, membuat Kyle langsung terbangun. Dia pun panik ketika melihat Joy sudah nggak ada di sampingnya. Dia pun berkeliling rumah, tapi tiba-tiba semua pintu dan jendela menutup rapat secara otomatis. Seluruh keluarga mulai panik karena nggak tahu apa yang terjadi. Lalu terdengar suara operator misterius dari sistem rumah yang menyuruh mereka semua berkumpul di ruangan utama. Ellison yang juga baru bangun tidur ikut bingung dengan keadaan tersebut. Di sini Alex sempat curiga kalau suara operator itu berasal dari Burnham, pengawal pribadi Ellison yang entah menghilang kemana. Tapi semuanya makin aneh saat mereka menemukan secari kertas di atas kotak permainan Dangerous Game tadi. Di situ tertulis perintah agar mereka memainkan permainan itu sekarang juga. Kyle langsung menuduh Ellison. Dia pikir ayahnya lah yang sengaja membuat semua ini sebagai jebakan atau lelucon aneh untuk memaksa keluarga ikut main. Tapi ternyata bukan. Di dalam kotak itu juga tertulis aturan permainan, di mana mereka harus memecahkan teka-teki untuk menemukan siapa pembunuhnya. Dan hanya satu orang yang bisa selamat di akhir permainan. Mendengar itu, semua pun langsung panik. Alex mencoba kabur dan berlari ke ruang kontrol buat ngebuka pintu dan jendela secara manual. Tapi suara operator kembali terdengar. Dia bilang kalau Alex harus ikut bermain. You must play the game, Alec. Semua orang cuma bisa teriak ketakutan melihatnya. Kyle lalu mengambil sebatang logam, memanaskannya dan menempelkannya ke luka di tumit Alex untuk menghentikan pendarahan. Kyle marah besar dan langsung menyalahkan ayahnya. Tapi Ellison hanya berkata kalau itu mungkin kesalahan sistem otomatis di rumahnya. Di sini Livy alias cucunya membela sang kakek dan bilang kalau Ellison gak mungkin menjadi penyebab semua ini. Sementara itu, Kyle dan Cem yakin kalau orang di balik semua ini adalah Burnham, pengawalnya Ellison yang sejak tadi gak kelihatan. Mereka berdua pun memutuskan pergi untuk mencarinya. Sedangkan anggota keluarga lain memilih mengikuti instruksi dari suara operator dan mulai memainkan permainan itu. Di dalam kotak Dangerous Game itu mereka menemukan beberapa bidak permainan dan tumpukan kertas berisi kasus-kasus pembunuhan, lengkap dengan laporan polisi, hasil otopsi, dan pernyataan saksi. Ada juga selembar kertas berisi sandi yang harus dipecahkan. Suara operator menjelaskan kalau mereka harus menggunakan petunjuk-petunjuk itu untuk membuka kunci cryptex, karena di dalamnya tersimpan rahasia besar. Tara kemudian menyadari sesuatu, di mana bidak-bidak di papan permainan itu seolah menggambarkan orang-orang yang ada di rumah tersebut. Misalnya bidak berbentuk anjing menggambarkan dirinya, karena dia memang berencana jadi dokter hewan. Tara lalu mulai menebak satu persatu arti dari setiap bidak permainan yang ada di papan. Bidak berbentuk topi pemadam menggambarkan Cem, yang memang bercita-cita jadi pemadam kebakaran. Bidak pisau dapur mewakili Alex, karena dia berprofesi sebagai koki. Lalu ada bidak berbentuk buku, yang menggambarkan Livy, si mahasiswa. Masker gas melambangkan Ellison yang selalu bergantung pada tabung oksigennya. Kemudian jarum dan benang mewakili Mary, yang bekerja di industri garmen. Dan bidak pistol jelas menggambarkan Kyle, karena dia memang punya senjata api. Satu-satunya bidak yang belum jelas artinya adalah tali gantung. Gak ada yang tahu itu mewakili siapa. Mereka semua mulai kebingungan harus melakukan apa di permainan ini. Sementara itu, Kyle dan Cem yang masih mencari Burnham terus membuka setiap pintu di rumah besar itu. Sampai akhirnya Cem melihat sebuah pintu yang setengah terbuka. Dia pun masuk pelan-pelan dan menemukan dinding penuh dengan foto-foto aneh. Saat diperhatikan lebih dekat, ruangan itu ternyata persis seperti ruangan di scene awal, tempat wanita pertama tadi terjebak dan mati karena gas beracun. Begitu masuk ke ruangan itu, pintu langsung menutup sendiri dan mengunci dari dalam.
Cem pun terjebak dan gak bisa keluar. Sementara di sisi lain, Kyle menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang berisi peta rahasia dari rumah itu. Saat dia mencoba mengambil peta tersebut, tiba-tiba Burnham muncul dari balik bayangan dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Di waktu yang sama, para wanita yang masih berada di ruang utama akhirnya berhasil memecahkan sandi dari permainan itu. Dari petunjuk yang ada, mereka menemukan satu kata misterius. Begitu sadar kembali, Alex langsung mengenali kata itu. Dia bilang kalau kata tersebut adalah ucapan dari seorang pembunuh berantai terkenal di Amerika pada tahun 1890-an. Dia bernama Henry Howard Holmes. Tak lama setelah itu, Kyle muncul sambil mencari Burnham. Tapi di tengah kekacauan itu, dia tiba-tiba teringat pada Cem yang sebelumnya bersamanya. Kyle pun langsung mengajak Mary dan Tara untuk mencari kemana Cem pergi. Mereka akhirnya menemukan Cem yang terkurung di ruangan yang sama seperti tadi. Saat menelusuri ruangan itu, Cem menemukan mayat seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah saudari kandung Kyle dan Alex, atau anak ketiga dari Allison. Ventilasi di ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan gas beracun, membuat Cem mulai sesak nafas dan kesulitan bertahan hidup. Melihat itu, Kyle pun marah besar dan langsung menemui Allison. Dia menuduh ayahnya sebagai dalang di balik semua ini, termasuk kematian adik mereka. Pertengkaran hebat pun terjadi, sampai akhirnya Allison secara nggak sengaja tersetrum oleh kursi rodanya sendiri. Build a fucking... Open the fucking door! Open the fucking door! Enough of this bullshit! Kyle dan Livy lalu bergegas kembali ke ruangan tempat Cem terjebak. Kyle berusaha menebas tembok untuk menolongnya, tapi ternyata di balik tembok itu ada lapisan logam tebal yang mustahil ditembus. Di sini mereka cuma bisa pasrah melihat Cem perlahan-lahan mati di depan mata mereka. Dengan perasaan hancur, semua anggota keluarga akhirnya kembali berkumpul. Dari petunjuk yang mereka dapat selama permainan, mereka mulai sadar bahwa rumah mewah Allison ternyata didesain menyerupai rumah milik pembunuh berantai legendaris. Rumah itu punya berbagai jebakan mematikan, seperti ruangan gas beracun, ruang penyiksaan, meja operasi, bahkan tungku besar yang cukup untuk membakar tubuh manusia. Diketahui kalau Henry Howard Holmes atau si pembunuh berantai legendaris telah membunuh 27 orang di rumahnya. Semua korban itu tewas lewat jebakan yang dia rancang sendiri di dalam bangunannya. Dari situ, Kyle mulai curiga kalau Burnham lah dalang di balik semua ini. Dia percaya bahwa Burnham dan Allison sengaja membangun rumah ini dengan desain yang mirip seperti rumah milik Holmes. Kyle dan Mary pun bekerja sama untuk mencari Burnham lewat jalur rahasia yang Kyle lihat di peta sebelumnya. Dia kemudian menjebol dinding itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Mereka berdua mulai menelusuri lorong gelap itu secara hati-hati. Namun ketika Kyle hendak turun ke sebuah lubang di ujung lorong, tiba-tiba Burnham muncul dari belakang dan langsung mendorongnya jatuh ke dalam. Kyle terjatuh ke ruangan lain yang ternyata seperti ruang laboratorium. Di sana dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana Joy atau istrinya masih hidup tapi dalam kondisi mengenaskan. Ternyata Joy tidak pernah berhasil kabur malam itu. Dia sempat dicegat oleh Burnham, dan tubuhnya sekarang penuh dengan jahitan hasil operasi abal-abal. Melihat istrinya seperti itu, Kyle langsung berteriak dan menangis histeris. Suara operator kemudian terdengar lagi, memberitahu kalau ruangan itu sebenarnya adalah oven raksasa, dan Kyle harus mencari cara agar ruangan itu tidak memanggang mereka berdua hidup-hidup. Suhu di dalam mulai naik semakin panas, sementara operator memberi petunjuk bahwa satu-satunya cara mematikan oven itu adalah dengan meniup peluit yang ada di dalam tubuh Joy sendiri. Kyle kemudian disuruh untuk mencari peluit itu di antara organ tubuh Joy, dan ternyata tepat di atas ruangan oven itu ada ruangan besar dengan kaca transparan, di mana Alex dan yang lain bisa melihat jelas apa yang sedang terjadi di bawah. Dengan terpaksa, Kyle mulai membedah tubuh istrinya sendiri demi menemukan peluit tersebut. Suasananya benar-benar mengerikan. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia berhasil menemukan peluitnya. Tapi sayangnya Joy sudah tidak bernyawa. Kyle yang hancur dan putus asa hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh Joy. Namun suhu di dalam ruangan semakin meningkat.
Sampai akhirnya oven itu memanggang tubuh mereka berdua hidup-hidup. And I'm so sorry. You had a chance. I got Shit to lie, brother. Setelah Kyle tewas, pintu kaca di atas ruangan itu pun terbuka secara otomatis. Alex kemudian mencoba memecahkan sandi terakhir, yaitu sandi Cryptex. X. The home stretch. Setelah berhasil, mereka menemukan sebuah buku pengakuan milik Ellison. Isi buku itu bikin semua orang terkejut. Di dalamnya tertulis daftar nama-nama korban pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh Ellison sendiri saat masih muda. Bahkan istri dari Ellison yang juga merupakan ibu dari Alex dan Kyle ternyata adalah salah satu korbannya. It's not your mother. Dari situ mereka sadar kalau selama ini Ellison-lah dalang utama di balik semua kejadian ini. Ellison pun akhirnya mengakui semuanya, bahwa dirinya adalah keturunan dari si pembunuh legendaris, atau Henry Howard Holmes. Dia sengaja melakukan semua ini sebagai bentuk warisan dari keluarga, melanjutkan jejak darah dari leluhurnya yang dulu dikenal sebagai pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Ellison menganggap bahwa semua ini adalah siklus yang harus terus diwariskan dari generasi ke generasi, layaknya tradisi kelam keluarga mereka. Mendengar hal itu tentu aja Alex langsung emosi. Dia nggak tahan lagi mendengar pembenaran gila dari ayahnya sendiri. Dan tanpa pikir panjang, Alex pun langsung menggantung Ellison, mengakhiri nyawa ayahnya yang ternyata selama ini menjadi dalang di balik semua kejadian mengerikan itu. Dan anehnya begitu Ellison mati, semua jendela dan pintu di rumah itu langsung terbuka otomatis. Dari situ mereka sadar kalau yang dimaksud pembunuh utama oleh permainan misterius itu ternyata adalah si Ellison. Mary lalu membuka kembali buku pengakuan milik Ellison dan mulai menghitung jumlah korbannya. He's already in here. We're 21. Dari catatan pembunuhan masa lalu ditambah korban baru di rumah itu, total semuanya mencapai 24 orang. Lalu tiba-tiba suara Burnham muncul lagi lewat speaker, menjelaskan bahwa Ellison punya tujuan terakhir, di mana dia ingin menyamai jumlah korban yang dibunuh oleh psikopat legendaris, yaitu berjumlah 27 orang. Itu artinya masih ada 3 korban lagi yang belum terbunuh, dan kemungkinan besar itu berarti Alex, Livy, Tara, atau Mary akan jadi target yang selanjutnya. Mereka semua pun panik dan segera berusaha kabur dari rumah itu. Tapi Tara tiba-tiba teringat satu hal penting, yaitu anjing pelacak mematikan yang bisa menyerang siapapun di rumah itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan anjing itu hanyalah menggunakan peluit, dan peluit itu sekarang berada di tangan Kyle, yang sudah tewas di ruangan oven. Dengan nekat, Tara turun ke ruangan oven yang gosong dan panas itu, lalu mengambil peluit dari tubuh Kyle yang sudah hangus. Setelah mendapatkannya, mereka pun segera keluar dari rumah itu, dengan Livy yang kini memegang peluit tersebut di tangannya. Lalu tiba-tiba Burnham muncul dengan santai, lalu langsung menembak Alex tanpa ragu. Alex pun tidak berdaya dan langsung dibawa pergi. Sampai akhirnya mereka semua sampai di sebuah gudang tua di area pulau itu. Sementara itu, Tara mencoba mencari jalan kabur. Dia keluar dari gudang dan berkeliling untuk menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan buat pergi dari pulau itu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Tara menemukan sebuah perahu kecil. Dia pun buru-buru kembali ke gudang untuk menjemput yang lain. You must finish the game, Tara. Tapi di perjalanan, anjing pelacak yang dikendalikan oleh sistem rumah mulai mengejarnya. Di dalam gudang, Mary panik dan menyuruh Livy untuk segera meniup peluit agar anjing itu berhenti. Tapi ternyata peluitnya malah menghilang. I don't have it. Tara yang hampir sampai di gudang malah ditembak di bagian kaki, yang membuatnya jatuh dan gak bisa jalan lagi. Saat anjing itu semakin dekat, Tara berusaha bersembunyi dengan bergelantung di tepi sumur. Tapi sayang, keberadaannya akhirnya ketahuan. Dan di situ Tara pun tewas di mangsa anjing pelacak tersebut. Sekarang tinggal tersisa Alex, Mary, dan Livy.
Dengan luka di tubuhnya, Alex menyuruh istri dan anaknya itu untuk segera kabur menggunakan perahu. Fluid yang selama ini mereka cari tiba-tiba jatuh dari sakunya Livy. Dan di situ terungkap plot twist terbesar di akhir film. Ternyata Livy adalah generasi penerus dari psikopat legendaris. Setelah si Ellison atau kakeknya. Dialah pewaris sebenarnya dari warisan pembunuhan keluarga itu. Setelah semua kejadian tragis itu, Livy yang ternyata dalang di balik semua ini langsung membunuh ayah dan ibunya tanpa ragu sedikit pun. Setelah itu Burnham datang menjemput Livy. Di sana Burnham menyerahkan bidak berbentuk buku kepadanya, simbol penerus legasi dari Henry Howard Holmes. Barulah di situ semuanya jadi jelas. Selama ini bidak-bidak di permainan itu bukan menggambarkan profesi mereka, tapi bagaimana cara mereka mati. Seperti bidak masker gas, menggambarkan korban yang tewas karena gas beracun, seperti adiknya Kyle dan Cem. Bidak jarum dan benang, menggambarkan tubuh yang dijahit, seperti Joy. Bidak topi pemadam, menggambarkan kematian di dalam oven panas, seperti Kyle. Bidak anjing untuk Tara yang dicabik-cabik oleh anjing pelacak tadi. Bidak pisau untuk Alex yang mati dicocol. Bidak pistol menggambarkan korban yang ditembak. Dan yang terakhir, bidak tali gantung, menggambarkan Ellison yang mati tergantung. Semua simbol itu ternyata meniru cara pembunuhan Henry Howard Holmes, sang pembunuh berantai legendaris yang terkenal dengan rumah jebakan mautnya. Dan sekarang warisan mengerikan itu resmi diteruskan oleh Livy, sang pewaris generasi baru dari Holmes. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mensipkopatkan. Ternyata selama ini semua kejadian di rumah itu bukan kecelakaan atau kebetulan, tapi udah direncanain sama Ellison dan diterusin lagi sama cucunya sendiri, si Livy, yang ternyata jadi pewaris baru dari darah pembunuh berantai terkenal Henry Howard Holmes. Jadi bisa dibilang film ini bukan cuma tentang permainan psikopat, tapi juga soal warisan kelam dalam keluarga, di mana kejahatan itu turun dari generasi ke generasi. Dari luar kelihatannya cuma permainan seru untuk ulang tahun, tapi ternyata semuanya udah diatur buat ngungkap siapa penerus si pembunuh sebenarnya. Dan yang paling mind-blowing, ternyata warisan Holmes itu belum berakhir, malahan diterusin lagi lewat si Livy. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.